Ada apa sebenarnya antara biaya riset atau penelitian dan kewajiban kita di dalam mempublikasikan hasil riset-riset kita itu di jurnal internasional? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya sedikit sharing terkait dengan biaya penelitian, ya, dengan kewajiban kita untuk publikasi di jurnal internasional. Ya, kita akui bahwa untuk publikasi di jurnal internasional itu bukan merupakan hal yang mudah, ya, apalagi kalau kita tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan penelitian sehingga bisa menghasilkan data-data yang bertaraf internasional, ya, atau standar internasional gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang kita mau publish di jurnal internasional tapi karena keterbatasan biaya akhirnya ya udah hanya cuma dalam skala nasional saja, padahal kita dituntut untuk mempublikasikan artikel internasional kita ke jurnal-jurnal internasional. Jadi contohnya misalnya, ya, biaya yang paling murah itu ya kita menggunakan mungkin ini, ya, dimulai dari yang di universitas-universitas itu ada yang hanya cuma 7.500.000 sampai ke 100 juta, ya. Tetapi kadangkalanya dengan biaya segitu itu untuk mendapatkan data yang bisa kemudian dipublish di jurnal internasional itu kadang juga merupakan suatu hal yang sulit. Nah, kemudian antara biaya yang besar dan kewajiban ini pada akhirnya publikasi jurnal internasional itu sudah pasti merupakan seperti alat paksa, ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu menelaahnya seperti apa atau menerimanya seperti apa. Jadi kenapa seperti alat paksa? Karena kita merasa bahwa antara biaya yang kita terima, misalnya kita mendapatkan biaya riset dari pusat gitu, ya, sama publikasi yang kita inginkan itu kadang tidak sinergis gitu, ya. Kita misalnya mau menganalisis kalau saya, ya, di bidang teknik lingkungan misalnya gitu, ya, kita misalnya mau menggunakan analisis karakterisasi ini misalnya semacam itu. Nah, itu biayanya sudah besar banget hanya cuma untuk mendapatkan satu figur gitu, ya, satu gambar, ya, satu gambar, dan itu tidak mungkin bisa kita publish kalau hanya cuma itu, padahal itu biayanya besar banget. Nah, gitu. Nah, itu yang harus dipahami juga oleh para pemberi dana penelitian gitu. Nah, pada akhirnya yang terjadi juga di Indonesia itu adalah banyaknya praktik-praktik numpang nama, ya, di jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional. Itu yang paling kita tidak bisa bendung, tidak bisa kita hindari karena banyak faktor di dalamnya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang hanya saya juga pernah mengalami hal curhatan beberapa dosen yang sedikit kesel mungkin dengan hanya cuma nebeng nama tanpa ada kontribusinya sama sekali di dalam jurnal tersebut. Bahkan pada akhirnya kan ada kejadian-kejadian yang menggunakan perjokian untuk menjadi seorang profesor. Dalam hal ini adalah perjokian artikel, ya, di mana yang bersangkutan tidak memiliki kaitan secara langsung atau tidak terlibat langsung di dalam penelitian ataupun dalam penulisan artikel, tetapi ada namanya di dalam artikel tersebut. Nah, itu yang semestinya yang harus dilakukan oleh para dosen, ya, ataupun memberikan wawasan ke dosen-dosen bahwa ketika kita terjun sebagai seorang dosen itu, yaitu kita harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk di dalam menulis. Ya, kalau menulis ya jangan asal nebeng nama gitu, ya. Padahal banyak sekali kontribusi yang bisa kita lakukan di dalam penulisan tersebut, ya.
misalnya yang paling gampang lah gitu ya, paling gampang itu adalah proofreading ya, atau kita bantu untuk menganalisiskan data ya, atau smoothing data gitu ya. Smoothing data itu adalah bagian-bagian dari kontribusi-kontribusi di dalam sebuah artikel. Nah, itu yang terjadi di Indonesia itu, saya kira yang ada di Indonesia itu adalah tidak adanya kesiapan bagi seorang dosen itu ketika terjun menjadi seorang dosen itu. Mungkin dia berpikir bahwa ya udah, yang penting kita melakukan penelitian, mengajar, mengabdi ya, ataupun penunjang-penunjang yang lain, tapi lupa dengan satu hal ini, yaitu menulis ya, menulis. Jadi kita nggak kaget kalau pada akhirnya kita akan kalah saing dengan negara-negara yang lain dalam hal publikasi jurnal internasional gitu. Karena semestinya teman-teman yang berkarir sebagai dosen itu setidaknya memahami hal tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya kita menumbuhkan biar kita itu punya minat untuk menulis ya, minat untuk menulis. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Misalnya, udah deh kita publish di jurnal-jurnal nasional terakreditasi Sinta aja dulu gitu ya. Kita sambil memperbaiki pola ataupun susunan kata kita ya di dalam menulis artikel ilmiah gitu. Nah, baru ketika kita sudah memahami polanya ya, kita baru tuh bisa nembak ke jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau saudara belum memiliki data, ya udah kita pakai yang ini aja lah, yang mini review misalnya, atau comprehensive review, ataupun yang short discussion. Nah, itu bisa dipakai, itu bisa dipublish di jurnal-jurnal ya, karena mereka meminta hal semacam itu gitu. Nggak perlu harus ini. Nah, kalau sudah ini baru bisa mengajukan mungkin ke penelitian-penelitian yang didanai oleh Kemendikbudristek ya, dengan dana-dana yang besar. Tetapi kita sudah memikirkan bahwa data apa yang harus dikumpulkan biar nanti bisa publish. Nah, oleh karena itu penting juga untuk diketahui bahwa ada kalanya dana yang diberikan itu kadang tidak cukup untuk kita membuat sebuah artikel ilmiah karena datanya tidak cukup. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.